sekali saya Tantri Murdopo bisa kembali menjumpai Anda di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Senang sekali kita bisa berbagi cerita setiap harinya dengan para narasumber yang berbeda dengan riwayat kesehatannya masing-masing. Jadi kalau ada yang baik, yuk kita pelajari sama-sama. Kalau ada yang kurang baik, ya ditinggalkan supaya kita bisa hidup jauh lebih sehat lagi. Mungkin cerita Anda sama dengan narasumber hari ini, kita sama-sama lihat yuk bagaimana riwayat kesehatannya. Ini dia. Heru Wibawa. Di usianya yang sudah di atas 50 tahun ini, sudah banyak masalah kesehatan yang ia alami. Dan salah satunya adalah diabetes yang sudah ia idap sejak usia 40 tahun. Kadar gula darahnya pun tercatat paling tinggi pernah mencapai angka 400. Ia menduga hal ini karena pola hidupnya yang sangat gemar minuman manis. Apalagi Heru juga punya faktor keturunan diabetes dari keluarga. Namun, kini semua itu hanyalah masa lalunya. Saat ini Heru sudah jauh lebih sehat dan tampak jauh lebih bugar. Tentu butuh proses yang cukup panjang bagi dirinya untuk bisa mengendalikan diabetes. Dari memperbaiki pola makan sehari-hari hingga rutin berolahraga. Tak hanya itu, ia juga rutin menggunakan teknologi laser sejak 5 tahun terakhir. Heru pun berharap kesehatannya tetap terjaga walaupun nanti sudah lansia. Nah pemirsa, sebelum saya sapa Pak Heru, seperti biasa saya tidak sendiri, sudah ada para praktisi kesehatan di sini. Ada Mas Boyke, apa kabar Mas? Baik-baik, Mbak Tantri sehat? Sehat, harus Pemirsa, sehat. harus sehat dan bahagia. Iya, itu dia yang penting. Dan juga ada Mas Norman, apa kabar Mas Norman? Baik Mbak Tantri, pemirsa di rumah juga harus tetap sehat karena kita di program Go Healthy. Saya lihat Pak Heru ini senyumnya manis banget ya. Kalau senyum sih boleh manis Pak Heru. Tapi riwayat diabetesnya jangan tinggi-tinggi begitu dong Pak. Itu ceritanya bener sampai 400? Iya. Usia 40 tahun waktu itu? Betul. Jadi badan nggak enak atau nggak ada gejala sama sekali? Ya waktu itu kerjanya masih mati-matian jadi nggak kerasa ya. Cuman pas kebetulan cek di dokter aja waktu itu ya ditemukan Tiba-tiba langsung kondisi. 400? Iya. Ada diabetes, ada kolesterol juga Iya. Pak Heru? Iya. Itu pun tidak ada rasa. Tidak dirasakan mungkin Tidak ya, lebih tepat ya. Iya, ada sumbatan ya Pak Heru ya? Iya. Di jantung ya? Berapa persen Pak Heru? Ditemukan 40% sumbatan di jantung. Dan kemudian perlu tindakan? Dokter melakukan observasi kemudian mengatakan kalau 40% masih tidak ada masalah asal Oke. dijaga saja sebetulnya. Tapi rasa-rasa nyeri dada gitu, sesak, ada nggak Pak? Mulai terasa, kemudian saya ke dokter jantung itu memang merasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu Tidak apa Pak? nyaman, panas, Di nggak sebelah nyaman. kiri ya Pak ya? Iya, sebelah kiri. Oke. Iya. Ini tadi sudah oke kata dokter 40%. Tapi ternyata ada sumbatan juga di otak pemirsa. Tapi sebabnya kan karena diabetesnya ya Pak ya, dengan Betul. kolesterolnya. Iya. Sebentar Mas Boy, Nah. aku mau nanya hipertensi ada nggak Pak? Yang paling tinggi waktu itu ketika terjadi penyumbatan kan tidur juga sudah sangat Iya. terganggu. Berapa? Itu bisa sampai hampir 170-100-an ya waktu itu. Ya, jadi pemirsa mesti ngerti ya. Kita tuh mesti waspada dari awal bahwa mungkin nih di masa tua saya ini akan terjadi pengentalan Sama darah. gitu Ya, kekentalan darah yang mungkin pada saya tidak bergejala tapi harus selalu waspada. Makanya penting sekali melakukan check up kesehatan. Tadi menarik ketika Pak Heru mengatakan bahwa nggak enak, nggak bisa tidur. Ya. Nah itu tuh nggak bisa tidur maksudnya berhari-hari atau gimana sih Pak? Iya, terakhir saya memeriksakan kondisi otak saya karena saya 10 hari tidak bisa tidur. Ternyata hasilnya Ternyata hasilnya ditemukan di otak kanan saya memang sudah ada kerusakan yang Oh, sangat. benar. Jadi kalau misalkan terjadi sumbatan atau adanya kekurangan aliran darah di bagian otak kita, maka tubuh kita tuh akan memberikan sinyal. Salah satunya adalah dengan cara tidak bisa Oke. tidur. Tapi kalau misalkan sudah terjadi yang namanya sumbatan total atau kita sebut sebagai stroke, itu sudah ada defisit neurologis atau terjadinya kelemahan atau kelumpuhan. Pemirsa di rumah, kita lihat di sini kalau yang saya lingkarin ini adalah pembuluh darah kita yang masih baik. Kemudian saluran dari darah itu akan mengalir juga masih lebar. Artinya aliran darahnya masih bagus. Kalau misalkan terjadi yang namanya tingginya gula darah, tingginya kolesterol, itu dia makin lama akan makin menumpuk di saluran pembuluh darah kita, terutama di dinding pembuluh darah kita. Di nomor 2 ini sudah terjadi yang namanya penumpukan dari plak
pembuluh darah atau kita sebut sebagai aterosklerosis. Nah, kalau sudah terjadi penyempitan seperti ini, aliran darah itu otomatis akan berkurang pada tempat yang mengalami penyempitan. Nah, kalau kita biarkan makin lama maka akan makin menyempit. Yang nomor 3 ini kisaran antara 20 sampai 40%. Kalau misalkan dibiarkan Makin lagi parah Pak, lagi makin nih. parah lagi Mas Boyke ya. Ini bisa sampai di nomor 4. Kita bisa lihat sendiri Iya. ini saluran darahnya semakin menipis. Pasti ada efek sampingnya Mas Boyke ya. Makanya penting sekali untuk melakukan check up kesehatan supaya kita tahu di mana terjadi penyumbatan, terutama tadi kadar kolesterol, kadar gula, tensi itu wajib kudu dilakukan pemeriksaan. Apalagi kalau kita sudah memasuki usia 35 tahun ke atas. Salah satu bentuk kewaspadaan yang dilakukan oleh Pak Heru adalah dengan merubah pola hidupnya Ya, dan good. menggunakan teknologi laser. Betul ya Ya. Pak? Makanya senyumnya mengembang dengan cerah. Hari ini bisa bertemu sama kita. Kita Pengen tepuk tahu tangan dulu kenapa deh. Iya, Kita kenapa tepuk saya tangan dulu. pakai teknologi laser? Pengen tahu biar pemirsa juga tahu. Perawatan itu kan pengobatan itu bisa dengan obat, bisa Iya. dengan treatment gitu ya. Tetapi itu kan tidak bisa menjadi andalan kita satu-satunya, Mas Good. Boyke. Ya, betul. Tidak bisa menjadi andalan satu-satunya. Lalu gunakan teknologi. Benar, Nah. saya menemukan teknologi laser ini dan saya pakai secara rutin waktu itu karena memang kebutuhannya sudah sangat mendesak. Ya. Dan saya hanya berharap waktu itu terus terang semoga saya bisa kembali lagi pada situasi Semua sebelumnya. orang Oke. pasti pengennya begitu, Pak. Sebentar, Kembali ke normal itu adalah upaya dan perjuangan yang cukup berat loh. Waktu itu kan masih berupa harapan. Tapi kemudian dipakai teknologi lasernya Secara dirubah pola rutin. hidupnya secara Perubahannya terasa Nah, setelah berapa lama? Mungkin karena kondisi saya waktu itu memang sudah sangat Parah. kompleks Parah, ya. Saya membutuhkan waktu mungkin hampir 6 bulanan 6 lah. bulan. Oke. 6 Untuk bulan. Yang paling terasa recovery ya, pertama terus. kali apa Pak? Mungkin terkontrol misalnya diabetesnya. tidur mulai Nah, selalu ya tidur nomor mulai satu. nyaman. Ya. Hasil yang lain baik kan Pak ya, kayak misalkan kolesterolnya itu gimana? Yang jelas semua sudah terkendali. Nah sekarang ini yang saya bersyukur sekali, mungkin dalam 1 tahunan terakhir ini yang disebut kembali ke kondisi awal itu Awal sudah itu sudah mulai. terjadi. Oh, Jadi oke. tidur sudah nyaman, tidak tekanan darah misalnya agak tinggi sedikit, kita sudah tahu oh karena tidurnya kurang bagus misalnya Tapi sekarang gitu. di angka berapa Pak? Kalau dulu kan diabetesnya 400, sekarang? Sebetulnya kalau pagi itu kondisinya normal lah, sekitar 90, Oke. 100 gitu Oke. ya. Kalau malam Sewaktu, sebelum tidur itu ya sekitar 200-an lah. Oke. Gula normal, kolesterol normal. iya. Itu kan berarti si teknologi laser dan perubahan gaya hidup plus teknologi tadi membantu mengendalikan gula, kolesterol, tekanan darah. Ketika teknologi laser itu dipakai, maka mencegah penempelan keping-keping darah. Yang sudah menempel dia akan diuraikan sehingga aliran darah menjadi lancar. Lalu kok tensinya bisa turun juga? Kenapa? Ya, tensinya bisa turun karena ketika teknologi laser itu dinyalakan, dia akan mengaktifkan yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini membuat yang namanya pembuluh darah menjadi lebih elastis. Akibatnya tekanan darahnya turun. Lalu bagaimana? Kok bisa kadar kolesterolnya yang tinggi turun? Kok bisa kadar gulanya yang tinggi juga turun? Nah, Mas Nurman coba dijelaskan. Tubuh kita memang membutuhkan yang namanya kolesterol, Yes. gula darah, itu untuk energi tubuh kita dan untuk makanan sel-sel di tubuh kita. Tapi ketika kita mengalami yang namanya proses penuaan atau konsumsi gula berlebih, konsumsi kolesterol atau lemak berlebih, maka akan terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah kita atau di darah kita. Nah, kolesterol dan gula darah ini kenapa bisa dibantu dengan teknologi laser? Karena teknologi laser ini tugasnya adalah mengaktifkan kembali sel tubuh kita untuk mengubah yang namanya gula darah, lemak darah diubah menjadi energi kembali. Ketika teknologi laser ini menyala, maka yang namanya energi kita akan meningkat. Dan begitu juga gula darah dan lemak darah di dalam aliran darah kita itu akan dia menurun. Nah makanya kita harus menggunakan teknologi laser sejak dini. Dan jadikan teknologi laser ini jadi gaya hidup kita sehari-hari. Untuk hidup kita yang lebih sehat nantinya. Selain Pak Heru, ada juga loh masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Kita lihat sama-sama berikut ini. Gula darah saya hampir 400 dan saya sering mengalami kesemutan di kaki dan jari kaki dan jari tangan. Gula darah saya bisa turun di bawah 200 dan saya sudah hilang nih
kesemutannya di jari kaki dan jari tangan. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat terbaik dari menggunakan teknologi laser. Termasuk Pak Heru, narasumber kita hari ini, yang harus kita apresiasi. Pasalnya Pak Heru sudah mengambil keputusan yang sangat tepat. Ia sudah tahu kalau gula darah, hipertensi, kolesterolnya tinggi, tapi nggak diem aja. Langsung ambil langkah cermat dengan mengelola hidup sehat dan mengoptimalkan upayanya. Dengan rutin menggunakan dokter laser tentu saja dari Gogomol. Nah, dokter laser ini pemirsa kan tahu dilengkapi dengan teknologi low level laser yang dapat membantu mengendalikan gula darah dalam tubuh dan meningkatkan kualitas darah. Sehingga mencegah kekentalan darah dan juga menguraikan gumpalan darah. Dengan begitu, aliran darah kembali lancar, organ tubuh dapat bekerja menjadi lebih optimal. Nah, untuk pemirsa yang punya keluhan yang sama seperti Pak Heru, yuk kita mulai ikuti langkah beliau dengan menggunakan dokter laser agar gula darah, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi bisa terkendali. Ingat ya, komplikasi pun bisa terhindari. Saatnya hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai dokter laser. Yuk, udah dihubungi belum? Ditunggu ya. Dokter laser ini bergaransi, berkualitas, dan bermanfaat yang pasti hanya di Gogomol. Ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Makanya atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Heru dan juga praktisi kesehatan setelah yang satu ini. Makanya tetaplah di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih belajar dari riwayat kesehatannya Pak Heru yang hari ini berkisah mengenai bagaimana terjadi penyumbatan di jantung maupun juga otaknya. Ya jelas aja, ada diabetes, ada kemudian juga kolesterol, ada juga darah tinggi, triple combo ya Pak Heru ya. Tapi sekarang sudah bisa tersenyum dengan cerah ceria, tubuh lebih bugar karena sudah mengubah pola hidupnya dan juga yang pasti menggunakan teknologi laser. Gimana Pak sekarang rasanya Pak? Ya, saya beruntung dengan treatment teknologi laser dan perubahan pola hidup bisa recovery gitu ya. Okay. Itu yang saya syukuri. Boleh nggak ditunjukin ke pemirsa Pak? Saya sehat, saya kuat. Tapi pemirsa, maaf juga Pak Heru, stroke itu secara fisik memang tidak tampak gejala sisanya pada Pak Heru. Bukan hanya mengenai fisik saja. Secara emosional juga bisa terganggu. Apa saja nih dampak pasca merasa sedih dan sering murung. Betul. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, kita lihat kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Kadang-kadang malas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ada? Betul. Ada. Yang ketiga, kelelahan yang kadang-kadang berkepanjangan. Kok capek banget ya? Iya. Iya. Ada. Betul. Betul, ada. Iya. Kita lihat yang keempat, gangguan tidur selama lebih dari 2 minggu. Oh, ini udah diceritakan. Sudah lebih. Lebih. Iya. Artinya apa pemirsa? Waspada terhadap stroke. Dan kalau kita lihat ke belakang, stroke akibat apa? Darah yang kental. Akibat juga, darah yang kental akibat apa? Kolesterol, gula. Kolesterol, gula akibat apa lagi? Ke belakang lagi. Pola makan dan pola hidup yang tidak sehat. Nah, si teknologi laser ini bisa membantu. Betul, Bapak menggunakan yang dimasukkan. Betul. Iya. Intranasal ya Pak? Intranasal. Ya? Namanya pemirsa teknologi laser untuk intranasal. Karena kita mesti tahu bahwa ketika dimasukkan intranasal itu ke dalam rongga hidung kita, maka dia akan memperbaiki nitric oxide yang ada di pembuluh-pembuluh darah kepala. Sehingga apa, aliran darah, nutrisi dan oksigen ke arah pembuluh-pembuluh darah kepala itu menjadi lebih baik. Akibatnya apa? Akibatnya fungsi luhur yang tadinya sudah mulai terganggu perlahan-lahan membaik. Betul, Mas. Merasakan kan? Ya. Kedua, dia juga akan mengurangi kepikunan misalnya. Itu juga akan terbantu karena oksigen dan nutrisinya cukup. Organ keseimbangan. Jadi kita juga di usia tua, keseimbangan kita juga bisa terbantu dengan yang tadinya mungkin sudah mulai ada gangguan, sudah mulai ada penyempitan, terbantu oleh teknologi laser yang intranasal. Nah, tadi sempat dijelaskan juga sama Mas Boyke bahwa ada teknologi untuk aliran darah dan kualitas pembuluh darah kita. Nah, sekarang ini sudah ada teknologi lain nih
khusus untuk syaraf dan otot kita. Jadi ada yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Pada orang-orang yang mengalami kelemahan seperti orang pasca stroke, akan ada kelemahan di sisi tubuhnya. Otot kalau tidak berkontraksi, maka akan terjadi penyusutan. Nah, dengan teknologi NMES akan membantu mengkontraksikan otot yang sudah lama tidak digerakkan tersebut. Dengan begitu bisa menjaga volume ototnya dan mencegah terjadi yang namanya penyusutan otot. Ada juga nih teknologi laser yang bisa kita tempelkan di area-area tubuh kita yang namanya laser pad. Dia akan mengurangi yang namanya peradangan dan juga mengurangi rasa nyeri di area tersebut. Jadi jangan lupa untuk gunakan teknologi laser yang kita sinergikan dengan teknologi NMES. Pak, tapi berarti segala emosional yang pernah Bapak rasakan sekarang udah hilang dong? Sangat berkurang. Lebih ceria sekarang, bersemangat. Betul Pak, tuh ketawa terus kan ya, kita kasih tepuk tangan. Dan sekarang terus ya Pak ya, digunakan ya. Terapinya simple ya kan Pak? Tiap hari dipakai ya? Sangat sederhana sebetulnya. Kalau aktivitas penuh gitu kadang-kadang sebelum tidur dipakai 1 jam kan ya. Tahu-tahu sudah tidur aja, bangun pagi masih pakai teknologi laser. Tadi ceritanya gini Mas Boyke, katanya karena udah merasakan enaknya, terus satu keluarga dibeliin semua, betul ya Pak? Iya. Jadi punya lebih dari 1 alat ya? Saya beli 3. Tuh ini yang pakai istri? Istri sama anak. Istri sama anak. Iya. Pak, kita sapa dong, namanya Ibu siapa? Ibu Hasti. Ibu Hasti, terima kasih banyak, sehat terus dipakai ya Bu secara teratur ya. Apa yang dilakukan sama Pak Heru ini menjaga keluarga dari penyakit. Jangan sampai keluarga juga mengalami apa yang Pak Heru lakukan. Ya. Jadi teknologi laser itu di keluarga Bapak sudah menjadi gaya hidup Ya, kan? Betul. Kita kan di sini kan ngobrol-ngobrol, kita sharing juga ya. Tapi ternyata masyarakat di luar juga ada yang mau tanya sama kita di sini. Oh, boleh, boleh. Sama-sama kita silakan. lihat ya, ini dia. Nama saya Suwito, umurnya 68 tahun, tinggal di Surabaya. Dan saya ini punya keluhan darah tinggi, sering tensinya itu di atas 165. Kemudian juga kelihatannya ada kolesterol tinggi. Soalnya sini sering bau-bau itu, sering terasa sakit. Saya padahal sudah minum amlodipin itu, tapi memang jarang kadang minum, kadang enggak gitu. Begini ya Pak Wito di Surabaya, pertama bahwa hipertensi itu memang akan datang bersamaan dengan proses penuaan kita. Karena pembuluh darah kita kan makin kaku pemirsa. Ya. Jadi Pak Wito selain menjalankan pola hidup sehat, terutama mengurangi makan yang mengandung garam-garam, kemudian tetap berolahraga, tidur yang cukup, manage stres yang baik, juga Pak Wito yang harus diperhatikan adalah obat diminum secara teratur. Ingat, jangan percaya pada mitos. Nanti tiap kali minum obat yang terus-terusan bisa mengganggu ginjal. Tidak. Ginjal itu rusak karena kita tidak meminum obat dengan teratur. Akibatnya tekanan darahnya turun naik, filtrasi fungsi ginjalnya menjadi terganggu. Ya. Dan jangan lupa kita ada teknologi yang bisa mengendalikan tekanan darah Pak Wito. Di samping tadi menjalankan pola hidup sehat tadi, yaitu teknologi low level laser khusus untuk darah. Karena dia bisa membuat yang namanya pembuluh darah menjadi lebih elastis sehingga tekanan darahnya turun. Ya, teknologi laser itu dia sudah ada yang namanya 3 warna. Dulu warnanya cuma 1 Mbak Tantri, warna merah saja. Sekarang sudah ada warna biru dan ada warna kuning. Nah, teknologi laser ini dia yang sinar berwarna kuning, ini akan membantu tubuh kita untuk meningkatkan kembali hormon kebahagiaan atau hormon endorfin tubuh kita. Dengan hormon endorfin kita meningkat, hormon stres kita menurun, maka gula darah dan tekanan darah kita ikut terkendali. Nah, jadi teknologi laser yang dengan sinar warna kuning ini akan membantu mengembalikan kadar hormon melatonin di tubuh kita sehingga tidur kita jadi lebih berkualitas dan berkuantitas. Yang pasti di sini Pak Heru juga bisa menjadi contoh untuk Pak siapa tadi? Pak Suwito di Surabaya. Pak Suwito di sana. Ya, ada pesan nggak Pak buat Pak Suwito? Pak Suwito, memang saya juga pernah mengalami itu justru di waktu saya masih sangat muda. Bapak ini sudah di atas 60, ini harus lebih berhati-hati lagi karena memang gejala yang muncul dari tubuh kita kalau tidak kita waspadai dan kita tidak tangani serius, kemudian akan terjadi penurunan apalagi di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Dan teknologi laser saya kira satu alternatif yang bisa dicoba seperti apa yang pernah saya alami sendiri. Wih.
Pak Heru ini sebagai kepala keluarga belajar dari pengalamannya Pak Heru sendiri yang bisa kita pelajari juga hari ini. Beruntung loh Pak, ini kesempatan kedua dijaga baik-baik ya Pak ya. Betul, itu. Nah itu dia. Sekarang harus jauh lebih sehat lagi, menjadi contoh buat keluarga ya Pak ya. Amin. Apa harapannya sekarang Pak Heru? Yang pertama saya memang bersyukur sekali kondisi saya bisa recovery ya. Teman-teman semua ya, kalau memiliki simptom tertentu gitu jangan ya nggak dirasakan terus saja, karena kapasitas tubuh kita kan ada limitasinya. Jadi ketika gejala-gejala itu kita biarkan, pada satu titik tertentu tiba-tiba bem begitu, dan itu sudah saya beruntung saya bisa balik lagi gitu. Dan tidak semua orang seberuntung saya, karena banyak kenalan saya yang jauh lebih junior dari saya udah 16 tahun terkena diabetes. Banyak yang sudah tidak bersama-sama dengan kita. Ya kita doakan Pak Heru terus sehat ya Pak ya. Masih produktif sekarang, masih kemudian punya perusahaan sendiri, masih mau melakukan banyak hal. Tapi yang pasti mengajak keluarga, anak-anak, istri semua juga ikut sehat lagi. Kita rangkum yuk gimana ceritanya atau riwayat kesehatannya Pak Heru. Mengalami diabetes di usia masih muda, waktu itu ketahuannya di usia 40 tahun. Kadar gula darahnya pernah mencapai angka 400. Kemudian ada penyempitan di pembuluh darah jantung sebesar 40%, ditambah lagi ada penyempitan di otak juga. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, kita lihat sama-sama ya pemirsa ya, kadar gula darahnya sudah normal, tekanan darahnya stabil di 130/70, kualitas tidur meningkat dan terlihat jauh lebih bahagia dengan senyum terus dari tadi. Pak Heru, terima kasih banyak ya sudah mau berbagi ya. Salam untuk istri dan juga anak-anak. Jangan lupa untuk terus dipakai secara rutin teknologi lasernya. Sehat bersama dengan keluarga. Mas Boyke terima kasih banyak. Sehat terus. Mas Mama juga terima kasih banyak. Pemirsa, ayo kita ikuti saran yang dianjurkan oleh para praktisi kesehatan. Apalagi kalau Anda mengalami hal yang sama seperti Pak Heru. Ada riwayat diabetes, hipertensi, kolesterol. Ini semuanya angkanya tinggi dalam keluarga Anda. Lebih baik jika dicegah dari sekarang juga, karena kalau kedua orang tua Anda sudah terkena diabetes, peluang Anda untuk bisa terkena diabetes pun juga menjadi jauh lebih tinggi. Makanya kita ikuti langkah yang diambil oleh Pak Heru dengan menggunakan teknologi laser yang dapat membantu mengendalikan gula darah dan menjaga kualitas darah kita. Dr. Laser dari Gogomol ini tidak hanya digunakan untuk sendiri, tapi juga bisa digunakan secara bergantian dengan keluarga Anda. Dr. Laser juga tidak hanya dianjurkan untuk yang sudah punya keluhan saja, tapi juga dianjurkan untuk yang tidak punya keluhan kesehatan. Karena Dr. Laser ini bisa digunakan sebagai pencegahan penyakit. Dan kini sudah waktunya Dr. Laser dan juga Aku Laser masuk ke dalam list gaya hidup sehat Anda. Dr. Laser dan juga Aku Laser sudah memiliki izin edar dari pemerintah dan bergaransi 1 tahun. Gogomol juga pasti menghadirkan layanan konsultasi dengan dokter khusus untuk customer yang membutuhkan. Cara menggunakan Dr. Laser juga mudah, jadi Anda cukup menggunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda. Nanti sinar laser ini bisa menyinari pembuluh darah nadi Anda dan juga titik akupunktur yang dapat menstimulasi tubuh untuk memproduksi nitric oxide. Dan dengan begitu, aliran darah bisa lebih lancar dan mencegah adanya penyumbatan penyebab gula darah yang tinggi dan tidak terkendali. Nah pemirsa, saatnya Anda menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda ini. Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut mengenai Dr. Laser. Sudah dihubungi belum? Kita tunggu ya. Yang pasti Dr. Laser ini bergaransi, berkualitas, dan bermanfaat hanya di Gogomol. Ingat ya pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Terima kasih sudah menyaksikan Go Healthy bersama dengan saya Tantri Murdopo dan juga para praktisi kesehatan dan narasumber hari ini yaitu Pak Heru. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya bersama dengan narasumber berbeda dan yang pasti juga topik pembahasan seputar keluhan kesehatan Anda. Sampai jumpa.